Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriani di akun Noir Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terima kasih bagi teman-teman yang terus setia mendukung perkembangan akun ini. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman dimanapun teman-teman berada. Bagi yang belum, silahkan tekan tombol subscribe, like, comment, and share supaya banyak orang mendengar Injil. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang percakapan antara Donditan dengan pesulap merah nih ya guys. Jujur saya kagum dengan pesulap merah yang membongkar dukun-dukun yang berkedok agama, mengatasnamakan agama, dibongkar habis-habisan. Wow, itu adalah sesuatu yang luar biasa buat saya. Namun pada hari ini saya melihat apa yang dilakukan oleh Donditan terhadap pesulap merah ya, dimana bagi saya Donditan ini memberikan informasi yang tidak lengkap, bahkan memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab terhadap pesulap merah. Wajar ya bagi pesulap merah karena tidak mengerti dan tidak tahu konteks yang terjadi dalam Alkitab. Ya, sebelum kita jauh membahas bagian ini, mari kita simak dulu video berikut ini. Hijau nih baca nih. Wah. 1 Korintus 11 ayat 5 sama 6. Oke. Ini yang hijaunya aja nih ya? Iya, hijaunya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Oh iya. Berarti kalau nggak berkerudung mendingan botak. Iya. Berarti sekarang Yesus sholatnya sujud, disunat, puasa, nggak makan babi, dikafanin. Sekarang umat beragama apa yang semuanya dilakukan ini, yang melakukan ini? Islam ya. Islam. Berarti kita sebenarnya sedang ngikutin sunnah Yesus di Bible. Oh iya benar. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pasti tidak asli. Nah, tidak siapa? Palsu. Nah, lo yang ngomong bukan gua ya. Emang kalau ini mah pasti tidak aslinya. Pakai pasti lo. Pakai pasti lagi. Ya kan? Pasti tidak asli. Lah, berarti yang ini enggak asli. Ya, barusan kita dapat melihat sebuah penggiringan opini yang dilakukan oleh Donditan terhadap pesulap merah ya, di mana menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh dirinya itu adalah sebuah kebenaran. Tetapi kalau kita memperhatikan konteksnya, itu adalah sebuah kesalahan yang hakiki. Ya, mari kita bahas satu persatu apa yang sudah dikatakan oleh Donditan terhadap pesulap merah ya. Sebelumnya saran dari saya untuk pesulap merah, jika ingin mengerti fakta kebenaran Alkitab secara mendalam, datangilah orang yang tepat ya, seperti Bambang Nursena dan lain sebagainya ya. Saya yakin ada begitu banyak tokoh-tokoh yang mengerti dengan benar tentang konteks di dalam Alkitab yang baik ya untuk memahami, bukan yang tidak mengerti konteks, buta huruf seperti buta konteks seperti Donditan ini ya. Kita simak di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6, yaitu yang dibahas dan dibaca oleh pesulap merah tadi. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Dan di mana penggiringan opini terhadap bagian ini adalah bahwa Islam yang berjilbab dan kekristenan tidak ada. Nah, itulah menurut saya penggiringan opini yang tidak sesuai dengan konteks. Ya, kalau kita memperhatikan konteks 1 Korintus 11 ayat 5-6 ini merupakan sebuah perintah yang dilakukan atau diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di sana. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Rasul Paulus memerintahkan kepada orang-orang percaya atau khususnya perempuan terhadap jemaat yang ada di Korintus untuk menudungi kepalanya ketika berdoa, ketika memuji dan memuliakan Tuhan.
Nah, ini menarik ya yang menjadi pembahasan kita. Konteks pada waktu itu kita dapat melihat bahwa kalau ingin teman-teman melihat ke masalah yang kompleks itu tentunya ada di jemaat Korintus. Dari moral dan dari penyesatan-penyesatan, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan fakta Alkitab itu semuanya ada di jemaat di Korintus. Tapi kita perhatikan dalam konteks ini mengapa Rasul Paulus memerintahkan kepada jemaat khususnya perempuan di Korintus atau orang-orang perempuan yang ada di Korintus yang percaya kepada Yesus Kristus harus menggunakan tudung di kepalanya. Nah, karena pada waktu itu tudung itu merupakan suatu kesopanan yang harus dikenakan bagi kaum wanita yang ada di sana. Jadi menunjukkan kesopanan. Dan juga kita harus mengingat Paulus ingin membuat suatu perbedaan antara orang-orang percaya kepada Yesus Kristus dengan orang yang tidak percaya. Yang kita tahu bahwa di kota Korintus ini terkenal dengan penyembahan berhala ya, bahwa di situ ada dewi kesuburan, di mana ada banyak perempuan-perempuan yang rambutnya terurai dan mereka melayani seks bebas ya yang ada di dalamnya. Maka dari itu Paulus ingin bahwa jemaat atau orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu berbeda dengan mereka dan juga menunjukkan kesopanan dalam konteks pada waktu itu di kota Korintus. Jadi ingat ya bahwa tradisi atau konteks yang dipakai dalam Korintus itu tidak selalu sama dengan di daerah lain. Ya kalau di Korintus pakai itu bahwa wajib semuanya harus pakai di tempat-tempat yang lain. Enggak ya guys. Nah, itulah yang terjadi. Maka dari itu ada sebuah perbedaan antara orang percaya kepada Yesus Kristus dengan penyembah-penyembah dewi kesuburan pada waktu itu. Jadi jelas ya, inilah konteks yang terjadi. Sekali lagi bagi pesulap merah adalah suatu yang fair jika mendatangi Bambang Nursena untuk belajar lebih dalam tentang fakta kebenaran Alkitab. Jangan hanya kepada donditan ya yang tidak mengerti konteks Alkitab, yang ada hanyalah membingungkan banyak orang dan menyesatkan banyak orang. Baik, lalu yang kedua yang dibahas tadi bahwa Yesus melakukan sholat, Yesus melakukan zakat, Yesus melakukan sunat dan lain sebagainya yang diucapkan oleh donditan kepada pesulap merah. Dan bahwa Islamlah yang melakukan sunnah Yesus. Wah, ya wajar ya bagi pesulap merah untuk percaya saja apa yang dikatakan oleh donditan karena memang tidak mengerti fakta sejarah dan konteks pada waktu itu. Mari kita bahas ya bagian ini. Sebenarnya ini bukan suatu berita yang atau isu yang baru ya. Sebenarnya sudah lama ini penyerangan-penyerangan terhadap iman kekristenan atau terhadap fakta Alkitab. Ya kalau kita memperhatikan semua yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yaitu bagaimana caranya mereka menyembah Tuhan, bagaimana caranya orang-orang pada waktu itu untuk bersunat atau memberikan zakat ya dan lain sebagainya, itu sudah dilakukan sebelum Islam ada. Nah ini ya, secara otomatis apakah berarti bahwa sebelum Islam ada Yesus sendiri adalah beragama Islam? Ini kan konyol ya guys. Mereka udah melakukan yang tidak mengenal Islam, lalu kemudian diklaim bahwa Islam melakukannya dan secara otomatis Yesus beragama Islam. Wah, ini adalah kekonyolan yang hakiki ya guys, yang tidak ada obatnya. Jadi pada waktu itu orang-orang Yahudi pun sudah melakukan seperti apa yang Yesus lakukan ya. Masalah tudung kepala dan masalah bagaimana mereka bersembahyang kepada Allah itu sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi sebelum Islam ada. Dan saat ini kita juga dapat memperhatikan ya kekristenan yang ada di Mesir atau Kristen Koptik ya. Mereka juga melakukan dan mereka juga mengerjakan ya seperti apa yang agama Muslim kerjakan saat ini ya. Bagaimana mereka sholat, bagaimana mereka menyembah Tuhannya. Nah, itulah yang dilakukan sebelum Islam ada, ini sudah dilakukan. Nah, bagaimana mungkin
klaim mereka bahwa Yesus beragama Islam karena melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Muslim yang belum muncul ya pada waktu itu. Ini kan aneh ya guys, ini unik sekali. Nah itulah ya, kalau kita melihat sesuatu yang tidak sesuai fakta sejarah dan akhirnya hanya menjiplak saja, ya jadinya seperti Doditan ini ya guys. Lalu berikutnya, di mana katanya di dalam Injil itu ada palsu ya. Bahkan dikatakan di situ, wah ini pasti palsu. Wah, benarkah apa yang ada di dalam Alkitab itu adalah kepalsuannya? Nah, kalau kita melihat ya bagaimana teman saya Didit Yuli yang sudah menjelaskan secara gamblang sesuai dengan bukti akademis ya, bukan bukti tanpa bukti ya. Buktinya nggak ada bukti, bukan seperti itu ya. Ada tuh yang baru-baru ini debat ya bersama dengan pendeta Esra Soru tentang historical Jesus, bahwa Yesus mati di salib itu buktinya adalah tidak ada bukti, bukan seperti itu ya guys. Kita simak pernyataan dari teman saya Mas Didit Yuli ya, bagaimana menjelaskan secara akademis tentang apa yang sudah dijelaskan oleh Doditan. Berikut videonya. Saya tahu yang dimaksud ini adalah 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 7 dan 8 yang disebut dengan koma Johanneum atau Johanin koma. Ini sudah tidak asing lagi kalau banyak orang apalagi di luar Kristen kemudian menuduh ayat ini sebagai ayat yang palsu ya, karena tidak terdapat di dalam teks asli bahasa Yunani menurut mereka. Nah, untuk ini saya sebenarnya sudah membahas dalam satu jurnal ya. Saya sudah menampilkan data-data akademis gitu ya. Dan bahkan saya sudah menjawabnya secara akademis karena ini sudah publish di salah satu jurnal di Indonesia gitu ya. Nah, judul jurnal saya itu adalah menjawab tuduhan koma Johanneum 1 Yohanes 5 ayat 78 sebagai ayat palsu melalui tulisan bapak-bapak gereja. Melalui tulisan saya ini, karya ilmiah saya ini, saya bisa membuktikan bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 ini adalah ayat yang asli. Ingat ya, bahwa ini ayat yang asli. Kenapa asli? Karena ayat ini ada di dalam Vetus Latina, yaitu teks tertua dalam bahasa Latin kuno. Jadi Vetus Latina ini adalah teks tertua dalam bahasa Latin. Nah, ini ditulis atau disalin sekitar tahun 150 Masehi. Bayangin ya, ini adalah tahun yang sangat mendekati dengan tahun penulisan 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 ini. Dan kemudian selain di dalam Vetus Latina, ini juga dikutip oleh bapak-bapak gereja. Bahkan Vetus Latina ini lebih tua dibandingkan dengan Codex Vaticanus dan juga Codex Sinaiticus yang ditulis sekitar pertengahan abad yang keempat. Nah, siapa saja bapak gereja yang mengutip ayat ini? Yang pertama itu adalah Tertullianus tahun 155 sampai 245 Masehi. Dalam bukunya yang berjudul Against Praxeas, Tertullianus mengatakan demikian. Jadi, relasi antara Bapa dalam Putra dan Putra dalam Roh Penghibur saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Dan ketiganya adalah satu, bukan dalam makna satu pribadi, namun seperti yang telah dikatakannya sendiri, Aku dan Bapa adalah satu. Ini kata Tertullianus. Kemudian yang kedua adalah Cyprianus tahun 210 sampai 258 Masehi. Dalam bukunya yang berjudul Treatise gitu ya, Cyprianus mengatakan demikian bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya adalah satu. Kemudian Cyprianus mengatakan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, yaitu air, daging, dan darah, dan ketiganya adalah satu.
Dan ada 3 yang memberi kesaksian di surga, yaitu Bapa dan Firman dan Roh. Yang ketiganya adalah satu dalam Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, ada bapak gereja yang bernama Athanasius dari Alexandria, tahun 296 sampai 373 Masehi. Ketika Athanasius melawan Arius, ya, dia mengutip 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Dia berkata demikian, bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus ketiganya adalah satu dalam Tritunggal Kudus. Kemudian ada banyak lagi ya bapak-bapak gereja yang mengutip ayat ini, seperti Origenes, kemudian Agustinus, kemudian Priscilia, kemudian Irenaeus, ada Gregorius Nazianzus, kemudian Yohanes Chrysostomos, kemudian beberapa manuskrip seperti Codex Raffianus, Codex Britannicus, catatan pinggir teks 88 dan 629, dan teks E tahun 735 Masehi. Jadi kalau ayat ini tidak ada di dalam teks asli, bagaimana caranya bapak-bapak gereja itu bisa mengutipnya? Karena kalau tidak ada, pasti mereka tidak bisa mengutipnya. Jadi saya bisa membuktikan ini bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 itu bukanlah ayat sisipan atau ayat palsu, tapi ayat asli. Nah, kenapa ayat ini tidak muncul dalam teks asli bahasa Yunani? Kemungkinan besar seperti yang dikatakan oleh Jerome adalah para penyalin Alkitab pada waktu itu melewati satu bagian ayat ini gitu ya dalam salinan bahasa Yunani tertua sehingga tidak ditemukan. Tapi sekali lagi bersyukurlah bahwa salinan ini ditemukan di dalam Vetus Latina, yaitu teks kuno dalam bahasa Latin. Lain kali hati-hati ya kayak pesulap merah ini, jangan asal percaya aja, apalagi sama para mualaf ini ya yang sering jualan ayat-ayat Alkitab. Bagaimanapun ayat-ayat Alkitab ini paling laku untuk dijual di sebelah sana. Sekian dari saya, Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, jadi dari video penjelasan dari Mas Didit Yuli tentunya sudah menjawab ya apa yang menjadi tuduhan-tuduhan palsu mereka terhadap fakta Alkitab. Jadi saya berharap ya sekali lagi kepada pesulap merah ya, Bang Marcel Radival, kiranya jika ingin mengetahui fakta kebenaran yang dalam, ya belajarlah kepada yang ahli ya, tentunya yang memahami tentang konteks Alkitab yang berdasarkan fakta sejarah seperti Bambang Nursena dan lain sebagainya. Tentunya banyak ya, seperti Esra Soru, Bapak Pendeta Esra Soru dan teman-teman yang lain tentunya pasti mengerti fakta sejarah berdasarkan konteks yang terjadi dalam kebenaran firman Tuhan. Ya kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar serta hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.